Sebenarnya ini modal nekat ya. Aku tuh build komunitas ini kan bareng sama ibu-ibu yang lain yang punya visi misi yang sama gitu. Akhirnya ya udah kita bikin aja deh nih MPM community gitu ya, Moms Video Maker Community. Biasa kan ibu-ibu suka banyak alasannya, gadget aku bukan iPhone gitu kan, masih Android yang cuma 1 jutaan. Akhirnya aku praktek nih bikin ini video yang emang di HP 1 jutaan gitu. Aku kasih tahu ke mereka ini bukan masalah HP-nya, tapi gimana skill kitanya. Tolong dong ajarin suamiku cara ngetik yang benar gimana, nge-shoot yang benar. Kadang suka emosian deh katanya sama bapak-bapak. Ya udahlah dibukalah kelas suami untuk gimana cara nge-shoot istri. Gitu. Cara shoot aku tuh masih ala ibu-ibu banget gitu, yang goyang gitu. Masih belum ada ceritanya, terus durasinya masih kepanjangan. Banyak yang meng-underestimate ibu-ibu sebenarnya. Kita tuh nggak expect ternyata ibu-ibu tuh mau belajar gitu. Aku bilangnya gini, Bu, nggak usah banyakin efek, cut to cut aja atau jump cut, yang penting videonya ada ceritanya nyampe ke yang nonton gitu. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, back to Gizmo Talk bersama saya Freddy Nugrahanto, atau kalian bisa panggil saya dengan Dipta. Dan kalau kalian lihat thumbnail kali ini mungkin ada yang udah kenal karena sering bertemu di media sosial gitu ya, atau dulunya ada di ekosistem gaming gitu dan namanya kayak nggak asing ya. Atau kalian adalah ibu berdaya yang suka bikin video. Jadi kalau yang belum kenal, di sebelah saya ada Rufi Lucretia ya? Lucretia, sorry. Dari Moms Video Maker. Nah, kita jadi Gizmo Talk itu kan mengundang narasumber-narasumber dari industri teknologi dan selingkar wilayahnya gitu, Rufi. Termasuk Rufi sebagai pegiat ini perempuan dan ibu berdaya gitu. Iya kan? Ibu-ibu khususnya. Ya. Sebenarnya kalau tadi kenapa dibilang buat gamer juga mungkin bisa kenal Rufi gitu, karena sebelumnya Rufi gamer pro ya. Pada masanya. Nanti mungkin kita bakal bahas itu deh di episode yang lain ya. Jadi pastikan tetap subscribe ke channel YouTube Gizmology dan ya udah aktifkan notifikasinya aja gitu. Tapi kita balik lagi ke Rufi sebagai gamer yang sekarang punya entitas bernama MVM alias Moms Video Maker. Komunitas Moms Video Maker. Oke, Moms Video Maker ya. Kita itu tuh inisiasinya datangnya dari mana nih? Soalnya kan mungkin agak ini ya, Gizmo Friends mungkin ada yang bertanya-tanya juga lah. Tadinya kan gamer, terus iya sih sempat jadi blogger dan sering bikin konten video juga, terus tiba-tiba membuat komunitas si Moms Video Maker ini. Kasih cerita dong di belakangnya gimana. Anyway, sebelum kesana ini perjuangan banget loh buat Rufi, luar biasa. Thank you banget ya udah datang. Terima kasih. Datang jauh-jauh dari Bogor ya. Bogor pinggiran ya. Ke Jakarta Selatan nih. Luar biasa, di tengah lagi cuaca lagi nggak kondusif ya hari ini. Iya, dari subuh ya hujan terus ya, on off ya hujannya. Gitu. Tapi kabar baik ya? Alhamdulillah, dar ya. Udah jam berapa nih? Baru jam segini. Nah, seperti itulah ya kesibukan ex-gamer yang sekarang jadi ibu-ibu ya. Ya, semua akan menjadi ibu-ibu pada masanya, pada waktunya ya. Nah, coba dong cerita gimana nih shifting, bukan shiftingnya dari, ya mungkin nggak apa-apa ya cerita dikit soal itu karena nanti di episode yang lain kita bakal ngulik habis. Tapi tadi dong, si Moms Video Maker ini sebagai sebuah komunitas, entitas atau apa jadinya? Awalnya dari pandemi ya, kita flashback dulu pandemi. Jadi aku kan udah jadi content creator 2012, maksudnya start jadi content creator 2012 pas
jadi gamernya itu kan. Terus shifting jadi blogger. Nah, lagi naik-naiknya tiba-tiba pandemi ya kan. Jebret pandemi, nggak ada penghasilan, apa semua stop. Terus tiba-tiba ikut kelas pertama, kelas-kelas yang gratis gitu. Coba upgrade skill dulu nih di bidang apa sih yang aku nggak bisa gitu. Ternyata oh ya, cara shoot aku tuh masih ala ibu-ibu banget gitu. Yang goyang gitu kan. masih belum ada ceritanya, terus durasinya masih kepanjangan. Akhirnya dari situ coba belajar sebenarnya videografi itu seperti apa sih gitu kan. Nah, udah mulai ikut kelas, ikut komunitas videografi gitu, yang profesional juga. Cuman sayangnya di komunitas itu rata-rata bapak-bapak, mas-mas, yang ibu-ibu bisa dihitung jari gitu kan. Jadi kalau misalnya pas meet up gitu, Pandung yuk meet up, kita buka puasa bareng atau apa gitu, agak ngerasa risih gitu. Terus juga suami juga agak berat hati gitu kan. Jadinya dari situ ya udah deh, gimana kalau aku buka komunitas moms videomaker yang mana memfasilitasi ibu-ibu buat belajar videografi, tapi ini lebih khusus lagi ibu-ibu yang cuman modalnya HP doang. HP doang, gimana caranya kita bisa memaksimalkan gadget yang ada, terus dibikin sebagus mungkin deh gitu. Ada alurnya, ada ceritanya, tahu komposisi videonya seperti apa gitu. Nah, makanya pas awal pandemi 2020 tuh ikutan kelas online, terus 2021 kita sempat ketemuan ya. Yang waktu itu kan yang jadi narasumber yang ini kita ketemu lagi setelah perjalanan Rufi jadi gamer gitu. Setelah terkoneksi dulu tahun 2000, era jadi gamer kan 2010-an ya? Iya 2010 kan? Iya, makanya satu dekade kemudian bertemu kembali di entitas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda juga gitu, friends gitu. Iya, ketemu dan kita waktu pas pandemi belum pernah ketemu. Belum ketemu offline sih. Waktu itu ketemu online lah ya. Karena ada beberapa kelas dan kayaknya Rufi ikutan juga ya? Gitu ya? Oke. Dari situ 2023 akhirnya kita secara resmi itu buka MVM, komunitas emak-emak, komunitas belajar pertama kali yang menurut aku kayaknya emang cuman satu-satunya nih di Indonesia karena belum ada gitu loh. 2023. Oke. Maret 2023. Oke. Ini jadi menarik ya, mungkin Gizmo Friends, karena jadi gini Rufi, di Gizmologi itu selain Gizmo Talk sebenarnya ada, ya Gizmologi sendiri sebagai media teknologi, terus ada Gadget Diva yang fokusnya lebih ke perempuan, gitu. Kalau, karena memisahkan ini ya, segmentasi antara teknologi yang, wah ini laki banget, tadi yang kayak bilang Rufi, isinya kok kebanyakan bapak-bapak dan mas-mas gitu ya. Sementara kan teknologi sebenarnya nggak cuma buat laki-laki doang gitu. Perempuan pun ada, makanya di grupnya Gizmologi itu ada Gadget Diva juga yang fokusnya ke ya perempuan termasuk ibu-ibu di dalamnya gitu. Cuman si Gizmo Talk ini ya audiensnya memang campur lah. Kita tidak memisahkan podcast, belum ada entitas podcast yang khusus perempuan sendiri, tapi beberapa kali kita memang menyoroti ini loh, perempuan juga punya ruang di ranah teknologi gitu. Nah, tadi yang menarik adalah ketika Rufi bilang pengen membuat wadah buat ibu-ibu gitu ya, khususnya yang pasti kayak pengalaman Rufi gitu ya, ngesutnya itu masih gaya ibu-ibu banget. Yes. Dan lebih menarik lagi karena mengoptimalkan perangkat yang dipunya. Iya. Kan gini ya, ibu-ibu tuh kan identik sama kesan gaptek gitu ya. Iya. Sepakat gak itu? Sepakat awalnya. Oke. Tapi? Banyak yang apa ya, meng-underestimate ibu-ibu sebenarnya. Nah, ini nih. Banyak yang meng-underestimate ibu-ibu.
Makanya aku hadir insya Allah buat ngebantu ibu-ibu biar nggak diremehin. Ini nih. Oke, dan satu lagi selain masalah gaptek tuh ibu-ibu katanya identik juga sama nggak ada waktu deh ngonten buat ngurusin keseharian aja, kalau nggak aktivitas kantoran ya rumahan gitu. Itu aja udah menghabiskan waktu. Nah gitu stigmanya kan banyak banget ya, kayak Rufi tadi bilang ya. Itu gimana? Akhirnya lewat komunitas ini, apa yang pertama kali dilakukan supaya ya ibu-ibu ini punya kepercayaan lebih gitu sih? Sebenarnya ini modal nekat ya. Aku tuh build komunitas ini kan bareng sama ibu-ibu yang lain yang punya visi misi yang sama gitu. Kita semua tuh modal nekat, entah kita nggak tahu nih apakah akan terus berjalan gitu kan, atau nggak ada peminatnya, atau malah ada peminatnya gitu kan. Tapi ya udahlah, daripada kita cuman ngalor ngidul ngobrol-ngobrol nggak jelas, cuman kebanyakan wacana, akhirnya ya udah kita bikin aja deh nih MPM community gitu ya, Moms Diameter Community. Ntar itu jadi wadah buat emak-emak, terserah ada tuh nanti mereka bisa memfasilitas, maksudnya mereka bisa mengambil manfaat nggak dari komunitas kita itu gitu kan. Dan alhamdulillah banget untuk member kloter 1 kita per batch mainan ya, tiap tahun kita open member gitu kan, udah sampai 200-an, itu pas awal banget tuh 2023 itu? 200 member itu udah alhamdulillah banget, dan kita tuh nggak expect ternyata ibu-ibu tuh mau belajar gitu. Itu gimana? Online, offline, atau gimana? Online, offline. Awalnya tuh kita bikin kelas online, belajar basic videografi. Memang ngajarin ibu-ibu tuh tidak seperti mengajari bapak-bapak, anak muda atau mas-mas ya. Jadi dibutuhkan kesabaran yang ekstra sekali. Tapi penasaran juga nih, dapat 200 itu dari mana? Memang udah ada simbol-simbol komunitas yang digandeng atau organik aja datang 200 gitu? Organik, mungkin dari follower aku kali. Mereka ngelihat pertumbuhan aku. Maksudnya kan aku kalau ada apa-apa pasti suka update di story gitu. Aku tuh ikut kelas ini, kelas itu gini. Terus sebelum bikin MVM aku udah bikin kelas offline duluan, dan ternyata alhamdulillah banyak yang ikut, sekitar 20-an. Jadi dari situ ya udah yuk kita bareng-bareng aja bikin. Gitu. Iya, menarik ya. Kalau ketika tumbuh secara organik, artinya memang ada banyak interest dari ya para ibu-ibu gitu ya, para kaum hawa yang pengen berbuat lebih dari sekedar mungkin punya keseharian, entah itu di kantor atau di rumah kayak gitu ya. Nah, kalau ini ya, kalau tadi 200 itu banyak loh. Sekarang berapa? Sekarang karena kita sistemnya ini sih yang nggak aktif ya udah nggak usah daftar gitu. Maksudnya kita benar-benar diseleksi banget. Jadi yang join di member kita tuh benar-benar yang mau belajar gitu. Sekarang sih kurang lebih ada 500-an lah. Wih. Hampir 3 tahun ya berarti? Iya, hampir 3 nanti tahun. Maret nanti 3 tahun. Maret 2026 ini sejak sekarang aja belum sampai 3 tahun, berarti udah 500 gitu ya. Tadi ada seleksinya, ini juga menarik gitu. Ketika yang tidak aktif dianggapnya ya udah nggak usah nerusin nih gitu. Itu ngukur aktif enggaknya dari apa dia? Dari keaktifan mereka saat di grup, kan kita di grup suka ada sesi sharing sessionnya di grup tuh. Grup apa nih? Grup ini apa, WhatsApp. Oke. Tiap minggu kita bahas tuh kesulitan kalian apa sih. Ini pokoknya curhatan lah ya, curhatan emak-emak gitu kan. Nah, kan ketahuan tuh siapa aja yang aktif ya. Terus durasinya tuh setahun, jadi tahun berikutnya mereka harus registrasi lagi, terus kasih apa ya, komentar mereka ngerasa mau join lagi karena apa nih gitu. Jadi bener-bener yang mau belajar banget. Oke. Tapi pertumbuhannya lumayan signifikan, setidaknya kalau menurut saya ya. Ini artinya kan interest mereka yang tadinya digadang-gadang sebagai minoritas itu tetap tinggi dong sebenarnya ya. Tetap tinggi gitu kan. Dan
ada sistem saringan dan tadi kalau ketika makanya saya nanya grup apa, grup WhatsApp gitu. Grup WhatsApp. Karena kan kalau komunitas yang lain ya kan pernah mungkin Rufi juga sempat gabung juga dulu kita pernah ngembangin komunitas podcast misalnya di Siniar gitu ya di Discord misalnya. Discord. Gamer-gamer juga kalau bikin komunitas mungkin banyaknya di Discord gitu ya. Pelaku kreator kayak Raditya Dika juga dia memaintain community member eksklusifnya lewat Discord gitu kan. Tapi kan masuk ke dalam layanan seperti itu kayaknya barrier baru ya buat para ibu-ibu gitu Iya. kan. Makanya tadi pakai WhatsApp. Oke. WhatsApp. Jadi yang benar-benar yang ibu-ibu pahami lah ya. Kalau misalnya mau Telegram atau Discord kan mereka harus install lagi. Dan mereka nggak ada waktu dan nggak mau nambah-nambahin aplikasi. Nah, tapi ini jadi menarik ketika kesederhanaan itu dihadapkan dengan tantangan untuk membuat konten, gitu ya. Banyak ibu-ibu yang mungkin nggak tahu bener apa salah gitu ya. Mungkin ini kayaknya mindset di kepala banyak orang, nggak cuman para ibu-ibu ataupun para perempuan gitu ya. Untuk bikin konten yang bagus itu kayaknya kalau modal HP doang sulit deh gitu kan. Saya nggak punya kamera nih, masa mau bikin konten gitu kan. Tapi sepertinya yang diberdayakan lewat si MVM itu memang tadi seperti Rufi bilang kita mengoptimalkan device yang ada alias smartphone gitu ya. Yang dipunya ibu-ibu. Jangan biasa kan ibu-ibu suka banyak alasannya. Gadget aku bukan iPhone gitu kan. Masih Android yang cuma 1 jutaan. Akhirnya aku praktek nih bikin ini video yang emang di HP 1 jutaan gitu. Aku kasih tahu ke mereka ini bukan masalah HP-nya, tapi gimana skill kitanya, aku bilang gitu kan. Memang nggak dipungkiri lagi ya gadget itu salah satu pendukung untuk video yang bagus. Cuman kan ibaratnya kalau modalnya cuma HP yang ada aja, terus kita mau maksimalin buat dapet duit lagi, ya kenapa nggak kita pakai yang ada? Ntar pas begitu dapat duit baru upgrade gitu loh. Jangan dibalik gitu. Kalau dibalik kita nggak mulai gitu kan, nggak mulai kita kontennya, nggak mulai bikin video bagusnya gitu. Dan ini bentuk totalitas Rufi juga ya sebagai founder komunitas mengajarkan sesuatu itu memang pakai perangkat, memang bisa pakai handphone low end gitu ya. Rufi mempraktekkan itu berarti Praktekin. ya. Nah. Karena mereka kan ngelihat foundernya aja misalnya, foundernya aja nggak nyontoin gimana bisa kita bikin gitu kan. Makanya aku nyontoin dulu, nih ibu-ibu bisa loh gitu. Ada tekniknya gitu kan. Nah, sebelum ngomongin tekniknya, ini kan tadi sempat ngebahas soal barrier penggunaan aplikasi gitu ya. Ketika disuruh ngedit video gitu kan, tadi kan untuk komunikasi dalam komunitas saya pakai aplikasi yang paling akrab dengan para ibu-ibu yaitu WhatsApp gitu. Gimana ketika beralih ke aplikasi edit video gitu? Apakah ada aplikasi tertentu yang dipakai atau dari ngerekamin dulu deh pakai aplikasi kamera bawaan kamera kah atau pakai aplikasi apa? Kalau kamera ya bawaan pasti kameranya. bawaan kamera. Oke. Kalau ngedit ya gimana? Ibu-ibu lebih terbiasa pakai CapCut. Oke. Jadi kita tutorialnya fokusnya di CapCut gitu. Oke. Nah, kalau pakai CapCut, pertanyaan berikutnya adalah CapCut itu kan terkenal dengan makin kesini makin banyak fitur yang dipangkas ketika tidak berbayar. Nah, bagaimana menyiasati ini buat para ibu-ibu? Aku bilangnya gini, Bu, nggak usah banyakin efek, cut to cut aja atau jump cut, yang penting videonya ada ceritanya nyampe ke yang nonton gitu. Oke. Jadi Dibikin seminimal mungkin aja gitu. Oke. Nah, jadi itu ya yang dibangun adalah kemampuan dasar untuk bercerita lewat video dulu Iya, berarti. storytelling, karena storytelling itu penting. Kalau misalnya video kita sinematik tapi nggak ada ceritanya, buat apa? Berarti baru habis itu olah visualnya gitu. Membangun ceritanya kasih sedikit ini dong, insight gimana sih kalau membangun intensitas untuk para ibu-ibu yang biasanya kan sibuk sama urusan anak, urusan internal rumah tangga gitu ya. Aku tuh selalu kasih contoh yang relate sama keadaan mereka. Misalnya gini, aku tuh nggak bisa ngonten gini-gini. Bu, di rumah ada siapa? Ada anak. Ya udah, kontenin aja kamu bareng anak, keseharian kamu tuh seperti apa, tapi dibikin ala sinematik. Terus tapi HP aku gini, pakai tripod still, banyakin angle gitu.
Oke. Dari situ kan bisa bercerita, misalnya saat masak tripodnya posisinya kayak gimana, kameranya kayak gimana, terus saat main sama anak gimana, low angle, high angle, gitu. Jadi kesibukan masak, ngurus anak, itu aja yang dikontenin berarti? Iya, untuk Oh. awal-awal bisa kayak gitu. Kita Oke, bercerita, oke. orang kan kalau bikin video sekarang harus relate sama kehidupan sehari-hari ya kan. Tadi Rufi juga menarik ya, sempat bilang soal tripod. Berarti tripod itu mandatory untuk dipunyai para ibu-ibu. Wajib. Oke. Karena Tidak bisa ya, modal benar-benar handphone doang, handheld itu tidak handheld direkomendasikan bisa ya? kalau pas lagi jalan-jalan. Cuman Hmm. kalau kita mau ngonten sendiri minimal kita harus ada tripod lah. Tripod yang tipe apapun lah. Oke, itu harganya silakan dicari ya para ibu-ibu gitu. Rufi merekomendasikan ya bebas gitu ya, nggak Bebas, perlu. bebas. Nggak Yang usah penting yang bisa mahal-mahal. buat handphone. Ha-ha. Oke. Terus apa lagi? Selain tripod, apakah ring light atau lighting sederhana dipakai? Enggak. Untuk awal-awal Tripod nggak doang? usah. Oke. Nggak usah. Jadi modelnya benar-benar HP dan Tripod. tripod. Kalau mau konten sendiri kecuali minta kontenin sama suami. Oh, oke. Iya, iya, itu ada pembelajaran itu nggak sih kalau konten sama orang lain gitu. Jadi misalnya yang ngambil suami atau saudara, orang tua gitu, ada pembelajaran itu juga atau? Ada kita kelas konten suami yang ngajarin suamiku. Tapi tetap ya ngajarin buat para ibu-ibu dong. Iya. Konten suami ini dari disampaikan oleh suaminya Rufi untuk para ibu-ibu Gizmo Friends gitu. Tapi kan kadang gini, Mi, tolong dong ngajarin suamiku cara ngetik yang bener gimana, nge-shoot yang bener. Kadang suka emosian deh katanya sama Yeah. bapak-bapak. Ya udahlah dibukalah kelas suami untuk gimana cara ngasut istri. Oh, ini. Kan kita buka kelas sesuai Oh kebutuhan. iya, iya, benar. Menarik itu. Karena banyak juga ya, kalau suruh motretin atau ngambilin gambar para istri, kita tuh kadang-kadang bingung ya, gimana gitu untuk mendapatkan angle terbaiknya. Iya, kecuali kan videografer suaminya ya kan. Itu mungkin, ya itu pun kadang-kadang istrinya bertanya-tanya gitu, lu kerjaannya fotografer, videografer, tapi kalau ngambil foto video istrinya kenapa beda? Iya. Malah nggak jelas fokusnya. Itu dia kadang-kadang. Makanya penting juga ya itu ada itu. Ya. Oke, nah berikutnya ya gitu ya, ketika ibu-ibu ini sudah mendapatkan pengetahuan mungkin dari dasar sampai lanjutan gitu ya untuk memproduksi konten. Nah, tantangan lagi dari para ibu-ibu itu apakah iya gitu ya, mereka cukup konten aja atau mereka sudah mulai mempertanyakan ini konten-konten aja terus ujungnya mau apa sih gitu. Kalau Iya. adakah sumbangsihnya untuk keberlangsungan dapur saya gitu. Jadi di MVM tuh kayak end to end cile, udah kayak apa aja. Jadi alhamdulillah tahun kemarin aku buka agency khusus buat KOL atau konten kreator ibu-ibu. Jadi buat memfasilitasi mereka nih, kalau misalnya videonya udah bagus, ngambil videonya udah bagus, kita pertemukan dengan brand gitu. Kerja sama-sama brand. Oke, makanya si MVM sekarang dari komunitas udah ada PT di belakangnya gitu ya? Oh, oke. Makanya itu jadi pertanyaan juga sebenarnya. Ini awalnya komunitas kok ada PT-nya gitu. Benar gitu, ternyata ada agensinya ya? Ada agensinya. Per 2002? Kemarin 2025. 5. Oh, Baru oke. lahir. Ya. Jadi kalau namanya agensi tentu saja ya tadi ya seperti dibilang Rufi, aktivitasnya akan melibatkan KOL, mencari affiliate person gitu ya. Tapi ini khusus buat ibu-ibu dan perempuan. Oh. Ibu dan perempuan. Kita tambahin lagi perempuan. Soalnya Itu- kan agency nggak mungkin ibu-ibu doang Oke. gitu kan. Tapi timnya dari MVM atau tim dari luar? Campur sih. Oke. Jadi memang ada yang member MVM dan jadi tim agensinya. Tapi fokusnya apakah harus member MVM atau tidak juga? Enggak sih. Karena kan kalau yang namanya agency kan dia balik lagi visi misinya udah beda nih. Oke. Nggak, maksudnya kalau gabung MVM dapat keuntungan dari agensi yang ada di belakangnya atau Ada. oh gitu ya yang tadi ya. Udah ada. Berarti yang berjalan udah ada dong klien-klien yang Alhamdulillah sih sejauh ini kita udah ada kerja sama beberapa brand. Ada yang Oke.
QC, UCG, user generate content. Jadi kontennya mereka diambil di up di sosmed brand gitu kan. Sama ya konten kreator gitu. Nah, itu ada kriterianya nggak sih buat member MVM yang udah bisa dapat benefit monetisasi lah tanda kutipnya gitu? Itu syaratnya videonya harus bagus. Definisi bagus ini relatif, cuman suatu kali tuh ketika Rufi ngadain kompetisi gitu ya, saya tuh pernah lihat di Instagram story-nya kalau ada beberapa kriteria lah, dari mulai teknik pengambilan gambar, storytelling. Kalau gambarnya emang nggak bisa yang secara teknikalnya tuh masih biasa aja, maka story-nya harus kuat. Story-nya harus kuat. Nah, apakah benar dua itu aja atau ada elemen lain? Sebenarnya banyak ya kalau mau dijabarin, tapi yang paling pentingnya dua Ya, itu secara aja. ini ya, garis besar ya. Gitu. Garis besarnya dua itu. Kalau misalnya video lo nggak bagus-bagus amat, ya minimal harus bisa bercerita gitu. Oke. Jadi definisi bagusnya dari dua parameter itu lah ya, secara garis besar. Garis besarnya. Cuman memang ada berbagai macam pertimbangan lagi belakangnya. Oke, dari 500 member yang ada sekarang, berapa yang udah berhasil mendapatkan monetisasi dari agensi, atau selain dari agensi ada lagi nggak sih monetisasi yang ditawarkan Rufi dari luar? Alhamdulillah sih ada beberapa member yang yang sudah, Atau mereka udah bisa mencari sendiri bahkan? sebagian ada yang udah mencari sendiri tapi tetap infoin ke aku gitu. Jadi ada yang udah kerja sama Singapore Tourism Board, kan itu juga, Mami makasih ya videonya bla 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 gitu. Terus ada yang memang langsung dari kita gitu. Menarik juga ya, maksudnya untuk Singapore Tourism Board itu kalau setahu saya nggak sembarangan dalam mencari partner kerjasama ya. Iya. Karena pernah kerjasama juga dulu dan dia cukup picky alias selektif Iya, dalam iya. memilih partnernya. Jadi kalau bisa sampai situ artinya luar biasa loh untuk entitas yang baru berjalan beberapa tahun gitu kan. Ya. Komposisinya berarti berapa tadi Rufi yang udah dapat, ada lebih dari 50% atau? Kurang lebih 50%, alhamdulillah sejauh ini ya. Nah, Aku sih seneng ya, karena kan ternyata ilmu aku tuh kepake gitu buat mereka lebih berkembang lagi gitu kan, terus mereka bisa cari cuan lagi yang banyak. Gitu kan. Iya. Nah, tapi yang menarik adalah ketika tadi Rufi bilang mereka boleh cari sendiri tapi lapor ke Rufi sebagai founder dari MVM gitu kan. Kenapa? Apakah memang ada TNC seperti itu ketika gabung MVM, atau ada sistem bagi hasil yang sudah disepakati sebelumnya atau gimana? Jadi sebenarnya mungkin ada di beberapa brand, ada yang suka ngubungin langsung tuh ya kan. Makanya aku bilang kalau kita lagi kerja sama-sama ini, kalau kamu dihubungin langsung tolong infoin ya gitu. Oh. Tapi sistemnya gimana? Kalau dari MVM sendiri ada buat komunitas segini, atau dari agensinya di belakang MVM itu yang berbentuk PT ada, kalau kalian dapat buat kalian sebagai kreator segini, buat perusahaan ada segini, pembagian, ada ada pembagiannya. persenannya. Oke. Dan itu memang ya udah sejauh ini disepakati para member gitu. Disepakati. Alhamdulillah kita juga sebagai agensi yang motongnya nggak keterlaluan banget ya. Kan ada tuh beberapa agensi, aku nggak mau spill ya, tapi banyak agensi nakal ya di luar sana yang motongnya sampai 40-50%. Ini itu udah masih fair ya berarti? masih fair. Oke. Kita masih 10-20-an lah ya. Oke. Angka yang ya harusnya oke aja gitu ya. Tapi kalau mereka dapat klien sendiri, Ya itu mereka udah hak sendiri. mereka berarti. Oke. Nah, terus ini sebenarnya harusnya ditanyainnya tadi sih. Cuman ketika para ibu ini sibuk gitu ya, kan kadang-kadang mereka bingung gitu ya. Bikin Rufi selalu bilang kontennya harus bagus gitu. Nah, bagus ini kan nanti berbanding lurus sama kuantitas upload kontennya gitu ya. Kuantitas konten yang diupload gitu. Frekuensi uploadnya lah. Kalau sementara kan di sisi lain banyak pihak yang berkata juga ya banyakin aja kontennya supaya algoritma nanti mudah mencarinya gitu. Ibaratnya kan kalau kita ikan di lautan, kalau gimana mau ke jaring kalau ikannya aja jarang gitu di sisi laut yang sebelah sini gitu kan. Nah, kalau dari Rufi sendiri, mana yang lebih penting gitu? High quality content tapi uploadnya tidak seintens itu, tapi reguler, atau memang kualitas itu secondary tapi numbersnya yang dibanyakin?
frekuensi uploadnya? Tergantung dia uploadnya di platform mana. Hmm. Kalau TikTok nggak usah mikirin kualitas dulu, kuantitas banyakin. TikTok ya. Kalau Instagram itu kebalikannya, tapi harus terjadwal gitu. Misalnya seminggu 3 kali di hari Selasa, Kamis, Jumat. Udah jadwalin aja di jam berapa, jam 5 ya udah terus-terusan aja gitu. Tapi kalau TikTok mah bodo amat. Oke. Jadi itu ya dikasih kebebasan member dikasih pilihan untuk yang kalau mau main kuantitas silakan main di TikTok, kalau mau main kualitas di Instagram. Karena kan audiensnya pasti beda. Oke, YouTube Short gimana? Nah itu masih jarang yang bikin itu. Makanya aku belum buka kelas YouTube ya karena mereka mama ini mainnya kalau nggak TikTok ya Instagram gitu. Oke. Padahal secara peluang monetisasi oke nggak? Seharusnya kayak gimana? Karena belum ya. Tapi kalau sepengalaman saya sih kalau ngelola YouTube itu biasanya di Shorts itu kan dia lebih tanda kutip lebih berbaik hati ya dalam memberikan viewership kayaknya ya. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Tersalah lagi. Tapi rata-rata ya gitulah. Kalau mau meningkatkan apa ya? Numbers of viewer gitu ya bikin ngolah konten di Shorts gitu kan. Dan mungkin ngaruh juga ya ke subscriber, tapi kalau mau bikin ya orang yang retention balik lagi gitu, bikin konten panjang katanya sih begitu. Kalau yang saya pelajari ya bisa jadi salah juga tapi. Padahal kan Hanya menurut saya gitu. Iya gitu. Menurut opini saya. Makanya gitu. Nah, tapi balik lagi ya ke Rufi sebagai founder dari community sendiri nih. Sekarang udah berjalan 3 tahun, hampir kayak gitu ya. Sejauh ini pencapaian-pencapaian yang paling oke itu apa sih sebagai founder komunitas dengan niche-nya itu ibu-ibu dan mendorongnya ibu-ibu dan perempuan ya, supaya mereka kreatif lewat konten-konten video gitu, namanya juga Moms Video Maker gitu kan. Apa ya, achievementnya sih aku kalau untuk pribadi sih alhamdulillah udah diundang ke beberapa acara event buat jadi pembicara gitu ya. Cuman lebih seneng lagi saat member-member ini bisa naik gitu. Ke upgrade semuanya tuh ya kan. itu achievement yang paling aku banggakan. Jadi ilmu yang kita bagi tuh nggak sia-sia gitu. Nah, oke. Nah, tadi kalau ngomongin perempuan dan apa namanya ibu-ibu gitu ya, members termuda dan tertua di MPM tuh di rentang usia berapa sih sekarang? Termuda sih masih 20-an ada ya. 20-an awal. Ya 20 kan panjang ya, dari 20 sampai 29 tuh. 20-an ada. Nah, yang tertua ada di 60-an. Oke. Wow. Ada loh almarhum sih. Dia jadi waktu itu pernah ikut kelas kita waktu kelas konten bareng di Kebun Raya. Dia tuh udah sepuh, cuman semangat belajarnya benar-benar tinggi gitu. Jadi seminggu setelah ikutan kelas kita ternyata Tuhan berkata lain. Oh. Makanya sempat sedih juga, agak shock juga. Oh ya Allah. Tapi itu jadi ini ya, maksudnya jadi insight juga buat Gizmo Friends. Mungkin ada yang orang tuanya mungkin gitu ya, kebingungan memang masih cocok untuk belajar membuat konten di usia yang sudah segini gitu. Itu ada bukti ya di MPM sendiri ada yang sudah sangat berumur seperti itu masih punya semangat belajar yang tinggi. Iya, jadi sebenarnya sih MPM ini terbuka untuk umum, maksudnya nggak harus jadi konten kreator. Jadi misalnya aku mau belajar video tapi cuma buat mendokumentasikan kegiatan keluarga atau mendokumentasikan hal-hal yang menurut kalian berharga, itu mereka mau join gitu loh. Jadi benar-benar yang fokus di belajarnya. Oke. Wah, menarik ini insight-insight dari Rufi menarik banget. Tapi karena waktu juga ya, kita harus sampai di penghujung episode dan sebelum kita tutup
episode kali ini ada yang namanya jawab cepat dari Rufi sebagai founder MVM, begitu. Oke, pilih HP dengan storage besar atau memori besar? Storage. Oke. Pilih flagship keluaran baru, flagship keluaran lama atau low end keluaran baru? Flagship keluaran lama. Apalagi ya? Oh, tadi tiba-tiba lupa ya? Tiba-tiba lupa, itu saya coba intip dulu deh. Edit di laptop atau edit di HP? HP. Karena kalau di HP bisa sambil ngomong anak gitu. Kalau laptop susah dah tuh. External microphone perlu apa enggak? Perlu. Last but not least nih, lighting perlu nggak untuk bikin video? Perlu sebenarnya. Oh sorry, ring light atau Ring light. lighting Ring light atau lighting apa namanya, softbox? softbox. Oh, oke. Itu ya, Gizmo Friends. Dan kalau mau ngepo-ngepoin soal Moms Video Maker, bisa kemana nih? Ke Instagramnya Moms Video Maker. Nanti ada tulisannya kan? Boleh. Tapi bisa ya dicari ya, kalau takutnya ini ibu-ibu susah membaca nih. @Moms Video Maker. Oke, Moms Video Maker. Kalau mau tanya-tanya sama Rufi soal produksi video dan konten digital, bisa ke? Bisa ke @Rufi_Lucretia. Agak susah ya. Lucretia ya, tulis saja. Iya. tulis saja ya. Boleh. Nanti kita tampilkan di sini atau ya tampilin aja lah ya. Mas. Harusnya bisa dong screen cap sebentar kalau memang serius untuk ini ya. Mau kepo-kepoin. Thank you banget insight menariknya Rufi. Thank you, terima kasih sudah diundang. Dan mungkin kita bakal punya episode lagi sama Rufi ya, karena tadi kita di awal bilang kan, Rufi itu dulunya seorang gamer. Jadi kalau kalian penasaran bagaimana Rufi bisa berkembang ya dari seorang gamer menjadi seorang content creator, pastikan buat subscribe ke channel YouTube Gizmologi, Gizmo Talk tayang setiap hari Senin. Follow juga Instagram kita untuk dapat info harian seputar teknologi dan selingkar wilayahnya di @gizmologi dan gizmotalk.id. Sama kita juga ada di TikTok loh, di @gizmologi. Oke, kalau gitu saya Dipta pamit undur diri dan Saya Rufi. sampai ketemu di episode-episode seru berikutnya. Bye-bye.